Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pengampuh Bapak Eriandi MPD dan teman-teman semua yang saya cintai. Izinkan kami memperkenalkan kelompok yang terdiri dari saya sendiri Airostika, rekan saya Ibu Ambarwati, dan rekan saya Kapatin. Baik, dalam diskusi kali ini kami akan membahas yang pertama, menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan dari salah satu ahli. Yang kedua, penyebab atau faktor yang menghambat perkembangan anak usia dini atau taman kanak-kanak. Yang ketiga, bagaimana solusi atau cara meningkatkan perkembangan pendidikan anak. Yang keempat, memberikan nilai moral atau moral value terhadap kedua orang tua dan pendidik tentang perkembangan anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, fungsi dan tujuan pendidikan menurut salah satu ahli yang saya jadikan referensi, yaitu John Dewey. Dia seorang filosof dan tokoh pendidikan aliran progresivisme. Menurut John Dewey, pendidikan memiliki tujuan, yaitu membentuk individu yang mampu berkembang melalui pengalaman dan berperan aktif dalam masyarakat. Pendidikan bukan sekedar persiapan untuk masa depan, melainkan proses kehidupan itu sendiri. Di mana tujuan pendidikan itu adalah, yang pertama, membantu individu berkembang secara optimal melalui pengalaman. Yang kedua, membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, reflektif, dan demokratis. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi dan memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Adapun dari fungsi, pendidikan berfungsi sebagai sarana yang pertama mewarisi nilai-nilai sosial budaya luhur. Yang kedua, menyiapkan individu agar mampu hidup dalam masyarakat demokratis. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab sosial, mengembangkan potensi individu. Yang keempat, membentuk kehidupan sosial yang demokratis dan membekali kemampuan pemecahan masalah. Maka pemikiran dari John Dewey ini menjadi salah satu sebagai referensi saya dalam memahami fungsi dan tujuan pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan modern. Baik, untuk selanjutnya poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kapatin. Silakan. Dilanjut ke soal nomor 2. Apa penyebab atau faktor yang menghambat perkembangan pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak? Berikan minimal 3 faktor atau penyebabnya. Lalu uraikan masing-masing poin tersebut dengan detail dan jelas. Bagaimana solusi atau cara meningkatkan perkembangan pendidikan. Dari soal nomor 2 yang tadi, ada beberapa hambatan perkembangan pendidikan PAUD atau TK berasal dari faktor pendidik, keluarga, sarana, prasarana, dan pendekatan. Yang pertama, faktor pendidik. Kualitas dan kompetensi pendidik yang masih terbatas. Pembelajaran kurang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Metode mengajar masih bersifat akademik
menekankan baca tulis, hitung secara formal. Kurangnya pemahaman tentang pembelajaran berbasis bermain. Solusinya, meningkatkan pelatihan dan sertifikasi guru PAUD. Yang kedua, mengadakan workshop tentang pembelajaran berpusat pada anak. Yang kedua, faktor keluarga. Kurangnya peran dan dukungan orang tua. Perkembangan anak usia dini sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Hambatan yang sering terjadi di antara lainnya adalah orang tua menyerahkan sepenuhnya anak kepada pendidik, kurangnya simulasi kurangnya simulasi di rumah seperti bercerita, bermain bersama, komunikasi. Pola asuh yang kurang konsisten atau terlalu mendekat pada anak. Solusinya, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara guru dan orang tua, memberikan edukasi parenting tentang tumbuh kembang anak. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana yang tidak memadai. Lingkungan belajar yang kurang mendukung dapat menghambat eksplorasi dan kreativitas anak, seperti minimnya alat permainan edukatif, ruang kelas yang sempit dan kurang nyaman, kurangnya area bermain di luar kelas. Padahal anak usia dini membutuhkan ruang gerak yang luas dan alat bermain yang aman untuk mendukung perkembangan motorik, kuantitatif, dan sosial. Solusinya, mengoptimalkan penggunaan bahan lokal barang bekas sebagai AP dan menata ulang kembali ruang kelas agar nyaman dan aman untuk anak. Solusi atau cara meningkatkan perkembangan pendidikan anak usia dini PAUD atau TK yang disesuaikan langsung dengan 3 faktor penghambat yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga jawabannya runtut dan relevan. Yang pertama, solusi terhadap keterbatasan kualitas dan kompetensi pendidik. Cara meningkatkannya, yang pertama, menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi guru PAUD tentang perkembangan anak, pembelajaran berbasis bermain, dan asesmen perkembangan. Yang kedua, mendorong guru untuk mengikuti pendidikan atau sertifikasi PAUD sesuai standar kompetensi. Yang ketiga, membiasakan guru melakukan refleksi dan kolaborasi diskusi antar guru dan orang tua. Dampak positifnya, guru lebih memahami kebutuhan anak, mampu merancang pembelajaran yang menyenangkan dan mendukung perkembangan anak secara holistik. Yang kedua, solusi perkembangan kurangnya peran dan dukungan orang tua. Cara meningkatkannya, yang pertama, membangun komunikasi insentif antara sekolah dan orang tua melalui pertemuan rutin atau buku penghubung. Yang kedua, mengadakan kelas parenting untuk memberikan pemahaman tentang pola asuh dan simulasi yang tepat di rumah. Yang ketiga, melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah seperti proyek sederhana, pentas seni, atau hari bermain bersama. Dampak positifnya, terjadi kesinambungan antara pendidik di rumah dan di sekolah sehingga perkembangan anak lebih optimal dan konsisten. Yang ketiga, solusi terhadap keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Cara meningkatkannya, A. Mengembangkan alat permainan edukatif dari bahan sederhana dan ramah lingkungan, menata ulang kembali kelas agar nyaman dan aman, dan merangsang eksplorasi anak. Yang kedua, mengoptimalkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar seperti halaman, kebun, alam, dan sekitarnya. Dampak positifnya, anak lebih aktif
kreatif, dan bebas bereksplorasi sehingga perkembangan motorik, kognitif, dan sosial emosionalnya meningkat. Saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu berikan nilai moral atau moral value terhadap orang tua dan pendidik perkembangan anak, terkait dengan soal nomor 2 dan 3 yang telah dipaparkan oleh Ananda Fatin. Yang pertama, nilai moral bagi pendidik terkait keterbatasan sarana dan prasarana. A. Kreativitas dan inovasi. Pendidik dituntut untuk bisa kreatif dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Implementasi nilainya, yang pertama, memanfaatkan bahan sederhana untuk alat permainan edukatif, kemudian menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, kemudian mengembangkan pembelajaran berbasis belajar sambil bermain dan eksploratif. Kedua, kepedulian dan empati. Pendidik harus memahami bahwa setiap anak memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda. Implementasi nilainya yaitu pendidik memberikan perhatian secara adil kepada semua anak didik. Yang kedua, tidak membanding-bandingkan kemampuan anak satu dengan anak yang lainnya. Yang ketiga, menciptakan kelas yang aman dan menyenangkan. Nilai moral bagi orang tua terkait masalah kurangnya peran dan dukungan dari orang tua, yaitu yang pertama, tanggung jawab. Orang tua memiliki tanggung jawab moral utama dalam pendidikan anak. Pendidikan tidak hanya diserahkan kepada pihak sekolah saja, tetapi pendidikan juga dimulai dari perhatian, pendampingan, dan keteladanan pada saat berkegiatan di rumah. Implementasi nilainya yaitu 1. Meluangkan waktu untuk berinteraksi dan bermain bersama anak. Yang kedua, mendampingi anak belajar sesuai dengan usianya. Yang ketiga, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Kepedulian dan kasih sayang. Anak usia dini sangat membutuhkan rasa aman dan juga kasih sayang agar berkembang secara optimal baik emosional maupun sosialnya. Jadi implementasi nilainya mendengarkan perasaan dan pendapat anak. Kedua, memberikan dukungan bukan tekanan. Yang ketiga, menghargai proses tumbuh kembang anak bukan hanya hasil. Yang ketiga, kerjasama. Orang tua perlu menjalin kerjasama yang baik terhadap pendidik demi kepentingan perkembangan anak yang terbaik dan optimal. Implementasi nilainya yaitu 1. Menciptakan aktif dalam komunikasi bersama guru. Yang kedua, mengikuti kegiatan parenting di sekolah. Yang ketiga, memberikan sistem belajar yang pola asuh yang sesuai di rumah dengan pembelajaran yang diadakan di sekolah. Demikianlah pemaparan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Eryandi. Semoga jawaban dari tim kami yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Ibu Ai Rostika dengan nomor NIM 18625500041 dan Supriyatini dengan nomor NIM 18625500019 dan saya sendiri Maria Ambarwati dengan nomor NIM 18625700073 dapat menjadi pembelajaran untuk kami dan juga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua mahasiswa dan juga menjadi penilaian yang terbaik dari Bapak Eryandi. Mohon maaf bila ada penyampaian
atau jawaban kami yang kurang tepat, mohon diberikan bimbingannya. Demikian tugas dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.